Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dimungkinkan oleh Bapa Tuhan kita untuk beribadah saat ini walaupun lewat ibadah live streaming. Demi hikmatnya kita beribadah saat ini, mari jemaat Tuhan kita meninggalkan segala aktivitas kita, mengarahkan hidup kita untuk datang menyembahnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Maha Baik dan selalu setia memelihara hidup kita. Kebaikannya memungkinkan kita untuk menjalani waktu 1 minggu yang lalu dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena kebaikannya pula, saat ini kita dimungkinkan untuk berkumpul, bersekutu, merayakan hari yang dikuduskan baginya, walaupun di rumah masing-masing. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan adalah tema yang akan menuntun kehidupan kita hari ini dan hari-hari mendatang. Jemaat Tuhan, mari siapkan diri dan teduhkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena indahnya masuk dan dalam saat yang teduh menghadap tahta Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454. Indahnya
saat yang teduh Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 145, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 145 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membacakan tulisan yang bercorak keluar dan jemaat kekasih Tuhan membacakan tulisan yang bercorak ke dalam. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari saya jemput berdiri. Kita mendengar perintah mengasihi 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, tidak terjangkau luasnya. Kita nyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita dengan pujian, ya Allah kasih-Mu besar. PKJ 212. Kasih
Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Dia, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita di hadirat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang setia mengasihi dalam ketidaksetiaan kami, dengan kepala tertunduk di hadapan hadirat-Mu, kami merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kami. Kami sering tidak setia mengikuti perintah-Mu. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi pikiran, gaya hidup, perilaku sehari-hari tidak mengikuti teladan Yesus. Kami sering cemburu melihat keberhasilan orang lain. Kami enggan membina relasi dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kami. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, mohon ampunan-Mu. Mampukan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang perbedaan yang ada. Amin. Saudara-saudara, jika demikian maka anugerah Allah lewat firman-Nya saat ini, Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Bagi kamu sekalian yang tunduk dalam pertobatan yang sungguh, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Mazmur 107 ayat 22 mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita angkat pujian, pakailah seluruh hidupmu. Tuhan, kita berdoa.
Inilah kami ya Tuhan yang datang di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat rupiah saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami persembahkan, sehingga itu boleh diangkat, boleh dipergunakan sebaik mungkin untuk menata setiap pelayan dalam jemaat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya memberkatinya, agar dengan sebaik mungkin kami mempergunakannya untuk menata melanjutkan hidup yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan. Kita baca bersama-sama nantinya. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, pembacaan pertama. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan merupakan bahan utama kita dalam renungan sebentar. Yang kedua, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 30 dan Injil menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita biarkan sejenak terbuka, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu telah dibentangkan di hadapan kami. Dan kami rindu untuk membaca dan merenungkannya ya Tuhan. Tapi kami sadar siapakah kami ini Tuhan, kami semua manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Tak sanggup kami merenungkannya jika Tuhan jauh dari kami. Karena itu kami mohon pencerahan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kekuatan hikmat-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami ya Tuhan, kami hidupi hari lepas hari. Pakai kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun yang akan mendengarnya. Sehingga ya Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang akan berkuasa menguasai hamba-Mu dan juga segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan sekalipun harus lewat live streaming ini. Bapa di sorga, berbicaralah sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yunus 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu
atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaungi agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah, ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini
Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Jemaat, saya jemput berdiri. Kita membaca bersama Matius 20, dimulai dari ayat yang pertama. 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin firman-Nya. Amin. Firman Tuhan penuntun setiap langkah hidup kita. Mazmur 119, tunjukkan jalan hidup yang makar.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada istilah yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita ucapkan. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Ini saya kira tidak asing ungkapan tersebut. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Saudara-saudara, kisah Yunus ini seolah-olah mengungkapkan, bahkan memenuhi ungkapan kita tersebut. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Dan bukan hanya Yunus, saudara-saudara, kehidupan anak-anak Tuhan juga seringkali demikian. Dia tidak senang kalau melihat orang senang, dan dia merasa susah ketika melihat orang senang. Saudara-saudara, kisah Yunus ini menunjukkan bagaimana kehidupan egoisme tentang keselamatan yang dilihatnya itu bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Yunus enggan ditugaskan untuk memberitakan berita firman Tuhan, berita pertobatan kepada umat di Niniwe, karena pemahaman itu bahwa ngapain diselamatkan, dan yang lebih itu bahwa umat Israel dan khususnya diwakili oleh Nabi Yunus ini, bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel, yang lain tidak usah. Ia hanya mau kalau bangsanya yang diselamatkan, yaitu bangsa Israel. Dan Yunus berpikir itu keselamatan diperuntukkan oleh umat Israel. Karena itu Yunus tidak mau bangsa Niniwe diselamatkan, tidak mau kalau bangsa Niniwe bebas dari penghukuman. Inilah tadi saudara, Yunus senang melihat bangsa Niniwe susah, dan dia susah melihat bangsa Niniwe senang. Itu sebabnya saudara, ketika Allah memilih Yunus untuk pergi menyampaikan firman, maka Yunus punya alasan banyak dan tidak mau. Dalam benak berpikirnya sekali lagi saudara, kenapa harus menyelamatkan Niniwe? Keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita seperti ini saudara-saudara, kapan orang mengenal Kristus? Ketika hanya mengungkung keselamatan itu pada diri kita. Tuhan itu Maha Kasih. Tidak ingin kalau bangsa Niniwe jatuh dalam dosanya. Karena itu ia rindu sebuah pertobatan. Dan ketika bangsa Niniwe bertobat, Allah yang kasih membatalkan penghukuman. Disinilah saudara-saudara letak perbedaan yang diperlihatkan di sini oleh seorang Nabi Yunus, dan bagaimana kasih Kristus, kasih Allah kepada umat Niniwe, kepada orang-orang yang ada di Niniwe, saudara-saudara. Kalau kita mencoba membaca saudara-saudara firman Tuhan, kalau kita selami lebih jauh itu tentang firman Tuhan hari ini khususnya di Yunus, ketika Allah membebaskan umat Niniwe, ayat 1, tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus mau
Niniwe harus dihukum, saudara-saudara. Ini saudara-saudara menunjukkan tadi saya katakan keegoisan seorang Nabi Yunus. Tetapi saudara-saudara, kisah Yunus ini juga mau sekaligus memperlihatkan bahwa kasih Allah itu bersifat universal. Untuk semua orang. Karena itu kalau Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia berlaku baik bagi bangsa Israel maupun non-Israel. Jadi Yunus salah menilai tentang keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, poin penting yang kita catat, yang kita bisa pelajari, yang kita bisa petik dari kisah ini adalah bahwa Allah hendak mengajarkan kepada kita semua dan mengajarkan kepada Nabi Yunus bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang berbeda. Berbeda sukunya, berbeda ras, agama, dan golongan. Perbedaan, saudara-saudara, seringkali menghambat kita dalam membangun relasi. Coba lihat saudara-saudara, Yunus sulit membangun relasi karena keegoisan pada dirinya. Namun saudara-saudara, dalam kisah ini Allah ingin mengajarkan Yunus dengan ayat yang ke-6 itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara. Allah ingin mengajarkan kepada Yunus tentang Allah yang Maha Kasih dan Allah yang bersifat universal untuk semua orang. Sekali lagi saudara-saudara, pelajaran penting di sini mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap orang yang berbeda dengan kita. Di tengah-tengah kita saudara-saudara banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita dalam hidup ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan hanya sebatas misalnya sesuku kita. Hanya sebatas keluarga kita. Hanya sebatas teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena Allah mengasihi semua orang. Dan Allah mau mengajarkan kepada kita itu. Saudara-saudara, sekali lagi, bahwa seringkali perbedaan menghambat kita untuk membangun relasi. Hendak membangunkan kita semua untuk selalu membuat relasi, boleh berkomunikasi dengan setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita semua dipanggil untuk melakukan kebaikan. Tema kita saudara-saudara dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Kebaikan itu ditujukan atau dilakukan tidak hanya terbatas kepada mereka yang sama dengan kita. Sekali lagi, bukan hanya kita melakukan karena keluargaku, karena sesukuku, karena seagamaku dan lain sebagainya, tetapi juga berlaku bagi yang berbeda, mereka yang berbeda dengan kita, bahkan yang dianggap musuh sekalipun. Coba kita bayangkan saudara-saudara, apa yang diajarkan Yesus tentang musuh kita. Yesus mengajar kita saudara-saudara untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Di dunia ini, dan inilah pengajaran Yesus yang tiada duanya. Kalau dunia atau dalam tanda kutip kehidupan sekuler, kehidupan duniawi, apa yang diajarkan saudara-saudara? Kalau kita punya musuh, dunia mengajarkan apa? Ya harus dibenci dong. Tapi pengajaran Yesus tiada duanya.
Musuhmu kasihi dan doakan. Tidak ada pengajaran di dunia ini yang mengajarkan seperti itu kecuali pengajaran Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 tentang bagaimana panggilan kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kita baca bersama-sama saudara-saudara Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, klub dengan tema kita saat ini, dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Bagaimana engkau menyuarakan bahwa Yesus itu baik? Bagaimana engkau mengatakan kepada orang bahwa Yesus itu luar biasa ketika engkau memilah-milah untuk menyatakan kebaikan? Bagaimana orang merasakan kebaikan Tuhanmu? Bagaimana orang merasakan Tuhan itu baik ketika engkau tidak mengasihi? Dan karena itu firman Tuhan katakan dari Galatia tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Seringkali saudara-saudara kita ketika kita melakukan kebaikan lalu ada kebosanan. Ini orang saya selalu baik sama dia, tapi dia selalu bicara belakang dengan saya. Kurang apa saya buat sama orang ini? Saya selalu memberi yang terbaik, tetapi rupanya orang ini selalu menceritakan kejelekan-kejelekanku di belakang. Padahal saya baik sama orang itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan, lalu ketika engkau baik sama orang, lalu engkau ketahui bahwa orang itu tidak baik sama kamu, firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena melihat orang itu jahat, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 10 mengatakan karena itu selama masih ada kesempatan. Selama engkau diberi kesempatan, saudara-saudara, jangan memilah-milah. Tuhan memberi kesempatan untuk berbuat baik, lakukan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di situ, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi sekali lagi tidak memilah-milah dengan saudara, dengan sesuku, dengan seagama dan lain sebagainya, tetapi kepada semua orang. Namun saudara-saudara kalau kita lanjut, di situ dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Bisa jadi kita tidak punya kesempatan lagi saudara-saudara, tapi kita mau. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, kalimat terakhir di situ dikatakan tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa saudara-saudara? Ini kelihatannya bahwa dipilah lagi saudara-saudara. Kenapa? Bahwa yang dekat saja, artinya kita mulai dari situ yang dekat-dekat, kawan-kawan seiman, atau mulai yang dekat dari keluarga kita. Sebab lalu keluar. Sebab saudara-saudara, bagaimana kita menyatakan kebaikan kita kepada orang lain, tapi di sekeliling kita belum. Bukan berarti saudara-saudara dipisah ini, tetapi orang-orang dekat kita kadangkala kita tidak mendapat kasih. Ada banyak orang saudara-saudara seringkali dikatakan begini, wah kalau dilihat ya, ternyata dia luar biasa di luar, tapi keluarganya sendiri tidak dia kasihi. Ini kan terbalik saudara-saudara. Artinya seharusnya semua dikasihi, baik yang di dalam, kawan-kawan seiman dan juga orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat kebaikan yang disalah mengerti atau kebaikan yang dengan sengaja diputar balikan membuat kita menderita. Sekalipun ini sebuah ketidakadilan. Namun pemandangan seperti ini saudara-saudara seringkali dengan mudah kita temukan.
Karena itu beberapa orang enggan berbuat baik karena fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Orang lalu enggan untuk berbuat baik karena melihat pemutarbalikan sebuah kebaikan. Tetapi pertanyaan penting buat kita semua saudara-saudara, khususnya menghubungkan dengan tema dipanggil menyatakan kebaikan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah benar kita harus berhenti mengerjakan hal-hal yang baik hanya karena kebaikan sering diputarbalikkan? Roma 12 ayat 21 menjawab pertanyaan ini. Apakah benar kita harus berhenti mengerjakan hal-hal yang baik hanya karena kebaikan sering diputarbalikkan? Roma 12 ayat 21. Kita baca bersama saudara-saudara, untuk membuat kita dalam melakukan kebaikan itu jangan kita lihat bahwa orang ini selalu menjahatin saya. Roma 12 ayat 21. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seringkali saudara-saudara kita dijahatin. Orang lalu berpikir, gak usah deh melakukan kebaikan sama orang itu. Saya selalu baik. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik buat dia. Tapi ternyata orang itu jahat. Tapi pertanyaannya saudara-saudara apa? Apakah dengan itu kita harus berhenti melakukan kebaikan? Sekali lagi, Roma 12 mengajarkan kita hari ini, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalau orang menjahatin kita saudara-saudara, jangan pernah kalah. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada duanya saudara-saudara. Orang itu akan berbalik sendiri dengan kebaikan-kebaikan. Tapi saudara-saudara, kita melakukan kebaikan bukan karena ada U di balik B. Sekali lagi, Anda melakukan kebaikan bukan karena ada U di balik B. Tetapi itu adalah ibadahmu, panggilanmu. Karena Kristus memanggil kita untuk melakukan yang terbaik. Kebaikan saudara-saudara adalah kehendak Tuhan yang harus menjadi perilaku orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus. Ini harus kita catat saudara-saudara, sehingga kita tidak akan pernah jemu-jemu, tidak akan pernah bosan melakukan kebaikan. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja. Kebaikan adalah kehendak Tuhan yang harus menjadi perilaku orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus. Kalau Anda belum merasa dimenangkan saudara-saudara, maka itu seringkali membuat kita tidak melakukan kebaikan. Tetapi orang yang merasakan dan mengaminkan bahwa Kristus telah memenangkan dia, maka kebaikan itu akan menjadi habitsnya. Kebaikan itu akan menjadi bagian tradisi atau kebiasaan. Karena itu adalah panggilan. Karena itu, hiduplah untuk kebaikan. Sekali lagi, hiduplah untuk kebaikan. Sebab itu patut kita lakukan adalah terus menyatakan kebaikan kepada semua orang, termasuk kepada seterumu, termasuk kepada musuhmu, dan atau orang yang menyakiti sekalipun, karena untuk itulah engkau dipanggil. Saudara-saudara, kalau sampai hari ini saudara-saudaraku yang menonton ada yang menyakiti engkau sampai hari ini, lawannya apa? Buat kebaikan buat orang itu. Karena kalau engkau melawan kejahatan, maka tidak akan pernah ada perdamaian. Harus melawan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena itu Tuhan bilang, kalau ada musuhmu, jangan dibenci. Tapi apa? Ini hal pengajaran yang luar biasa tapi sulit dilakukan. Doakan dan kasihi dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas menyampaikan kepada seluruh orang percaya, kepada semua yang dipilihnya dari semula dan yang telah menerima penebusan, supaya tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk berbuat baik. Yang terakhir saya mau katakan saudara-saudara, mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10.
Efesus pasal 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena kita ini buatan Allah. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di rumah. Camkan kata-kata ini. Firman Tuhan ini. Kita ini buatan Allah. Kita terus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi tema kita berkata dipanggil menyatakan kebaikan, firman-Nya mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, bukan melakukan kejahatan. Karena itu, kalau ada orang menjahatin engkau, karena itu kalau ada sampai hari ini orang jahat terhadap engkau, jangan lawan dengan kejahatan, tapi lawanlah kebaikan. Firman-Nya mengatakan demikian saudara-saudara. Kita terus, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita semua ini dipersiapkan Allah saudara-saudara. Kita bukanlah orang-orang sembarangan saudara-saudara. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini luar biasa saudara-saudara, saya kira firman Tuhan hari ini. Hai anak-anak Tuhan yang ada sementara Anda tahu, Anda menonton atau ibadah. Anda langsung merasakan ibadah ini atau Anda sementara menonton. Ini tantangannya. Ini pernah saya katakan. Ini tantangan kita saudara-saudara dengan live streaming ini. Anda menonton atau sementara ibadah. Tapi saudara-saudara saya mau katakan kepada kita hari ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya apa saudara-saudara? Kita hidup melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Dan sekali lagi saya mau katakan, kebaikan itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kebaikan itu harus menjadi gaya hidup, harus menjadi habits, kebiasaan sebagai orang yang sudah ditebus. Oleh karena itu saudara-saudara, kiranya kasih dan kebaikan yang sudah kita terima ini mendorong saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan bagi kita. Apapun panggilanmu saudara-saudara, apapun profesimu, dimanapun Anda berada, perbuatan baik itu harus menjadi habitsmu. Perbuatan baik itu harus menjadi gaya hidupmu hari lepas hari. Maka dengan demikian saudara-saudara, setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekali lagi saya sering katakan ini, Anda membawa wajah Yesus kepada orang yang engkau kasihi. Anda membawa wajah Kristus kepada orang yang engkau sayangi. Anda membawa wajah Kristus kepada orang yang engkau sayangi saudara-saudara. Karena itu mari kita dipanggil terus untuk menyatakan kebaikan-kebaikan. Anda tidak akan pernah berkekurangan. Justru ketika engkau memberi, di situ ada ungkapan syukur kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah terima. Tetaplah berbuat baik, karena untuk itulah Tuhan memanggil engkau. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sahabat. Sebelum, mari bersama-sama saudara-saudara menaikkan doa sahabat akan
kita akhiri doa Bapa kami. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan berita firman-Mu hari ini, bahwa Yesus telah lebih dahulu mengasihi kami dan berbuat yang terbaik bagi kami, mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan memanggil kami terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biarlah ya Tuhan, setiap kami dalam profesi kami masing-masing, dalam keberadaan kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami, kiranya perbuatan baik menjadi gaya hidup kami, menjadi habits kami, menjadi kebiasaan kami. Lalu bukan kami berbuat baik karena ingin diselamatkan, tetapi Kristus telah menyelamatkan kami sehingga kami melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, bersyukur bersama-sama Monica Lukas atas berkat Tuhan, syukur atas ulang tahun Denite Salusu, syukur keluarga Bapak Al atau keluarga Yirianto Parirak atas wisuda istri. Terima kasih buat semua yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu ini. Juga kami bersyukur atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga Erwin Popang pada Rabu 16 September 2020. Anak kekasih Ardanio Rangga Tonapa Putra yang terlahir di tengah keluarga Alen Nuari Tonapa dan Indriani Tandiabang pada Sabtu 19 September 2020 di Bali. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan nyatakan kepada keluarga-keluarga ini, dan kami sebagai keluarga Allah bersyukur untuk kehadiran anak-anak kami atau cucu-cucu kami ini. Lindungi dan sayangi anak-anak kami, cucu-cucu kami ini dalam pertumbuhannya Tuhan. Dan pasca melahirkan kepada ibu mereka masing-masing, Tuhan teguhkan, Tuhan tolong dan kuatkan untuk menjalani hidup dalam rangka merawat anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu semuanya ini. 9 bulan Tuhan telah memberkati dalam tumbuh kembangnya di dalam kandungan dan telah lahir dengan selamat. Lanjutkan berkat-Mu Tuhan dan berkati keluarga besar dari kedua keluarga ini di dalam menerima berkat ini, sehingga boleh dipertanggungjawabkan dengan baik di dalam tumbuh kembangnya bersama dengan ayah dan ibu, bersama dengan opa oma di dalam kehidupan bersama-sama ke depan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, juga kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh jemaat-Mu Tuhan memberkati. Berkat Tuhan lainnya yang juga kami terima dalam keluarga kami masing-masing. Engkau mengajarkan kami juga untuk selalu bersyukur, dan melalui berkat-berkat Tuhan kami senantiasa dikuatkan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan keluarga Efraim Manting, kami berduka oleh karena kekasih kami Bapak Johannes Manting di Lombok dan saat ini ada di Makassar untuk dibawa ke kampung. Dan Bapak Aris Manting di Baru telah Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan keluarga Tuhan juga kuatkan segenap rumpun keluarga di dalam menghadapi duka ini. Allah Bapa di dalam sorga, kiranya penghiburan yang sejati yang asalnya daripada-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan seluruh anak-anak-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sakit dan juga dalam masa tua, orang tua Bapak Daniel Tangmati, Bapak Daud Tama,
Nenek Radit, Nenek Elsie, Oma Melan dan Oma Tristan. Tuhan memberkati dokter, para medis, dan juga seluruh keluarga untuk memberikan yang terbaik. Kiranya perlahan-lahan diteguhkan dan dikuatkan, dan boleh kiranya ya Tuhan mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Jemaat-Mu ya Tuhan, janda, duda, dan anak yatim piatu Tuhan senantiasa peliharakan dalam hidup mereka. Dan biarlah gereja-Mu senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi pelayan bagi anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur bersama-sama untuk pertambahan usia 14 September Hananta S. Randa, Esmeralda M. Pagala, Agni. 15 September Henry Thomas Sawa, Femi S. Palamba, Matt Stein Lenov M. 16 September Ulfa Alfriananta P. 18 September Indriani T. Farel Trisakti, Bapak Amram S. Tiring. 19 September Rosmini Rahel Bijak, Markus Sampe, Daniel Manurun, Slianta Agresia P. Fendi Pauma P. 20 September Yurika Christine D. Roy, Benetta Christabel Sumarlan Lebang, Seti Arung Padang, dan Jevon Arvelo Soga. Ke dalam tangan-Mu ya Allah kami serahkan. Engkau memberkati dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, dalam cita-cita, dalam rencana-rencana, panjang umur menjadi bagian kehidupan mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memberkati, akan menyertai dan membimbing dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa Bapa, bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam pendidikan, dalam jenjang pendidikan masing-masing yang mereka tempuh, Tuhan berkati, dan kiranya satu waktu mereka boleh berhasil dengan baik. Kami berdoa yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi anak-anak muda-Mu. Kami doakan pemerintah kami bersama dengan TNI Polri dalam mengusahakan kedamaian, dalam mengusahakan penegakan keamanan di bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkenan bagi pemerintah kami dan TNI Polri. Kami doakan ya Tuhan untuk para tenaga medis bersama dengan rakyat Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam rangka melawan dan mengusahakan untuk bersama-sama di dalam menangkal bahkan melawan untuk penyebaran lebih jauh lagi tentang virus corona ini. Kiranya kami dimampukan bersama-sama di dalam semuanya ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa secara pribadi untuk setiap rencana hidup dan harapan-harapan warga jemaat-Mu. Tuhan dengarkan pergumulan mereka, Tuhan dengarkan harapan mereka, Tuhan dengarkan rencana hidup mereka, campur tangan ya Tuhan, sehingga kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa secara pribadi, lepas pribadi, atas pergumulan-pergumulan yang dihadapi warga jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan dengan saudara bersaudara. Mari Tuhan jangan biarkan mereka ketakutan, kebimbangan di dalam setiap persoalan mereka. Dengan hikmat Tuhan Engkau mampukan mereka untuk boleh menyadari semua dan kiranya persekutuan, keindahan di dalam rumah tangga boleh berjalan dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai warta jemaat saat ini, seperti tadi dalam doa syafaat kita bersyukur bersama-sama atas kelahiran putri di tengah-tengah keluarga Erwin Popang pada hari Rabu 16 September 2020. Juga kelahiran anak kekasih atau cucu Ardanio Rangga Tonapa, putra pertama dari keluarga Alen Nuari Tonapa dan Indriani Tandiabang, lahir Sabtu 19 September 2020 di Bali. Kita berdoa bersama-sama kiranya berkat Tuhan akan senantiasa menaungi kehidupan keluarga ini, sehat senantiasa buat ibu yang telah melahirkan, dan keluarga ini senantiasa keberkatan di tengah-tengah perjalanan hidup ini bersama anak-anak mereka. Juga ya kita sampaikan saat ini, kita bersama-sama berduka bersama dengan keluarga Bapak Efraim Manting yang saat ini saudara kekasih telah dibawa dari Lombok, yaitu almarhum Bapak Johannes Manting, dan juga dipanggil Tuhan saudara lagi, yaitu Bapak Aris Manting di Baru. Jenazah akan disemayamkan di Tanah Toraja, dan karena itu majelis gereja bersama dengan segenap jemaat menyampaikan belasungkawa yang dalam atas kepergian kekasih kita ini. Doa kami senantiasa menyertai Bapak Ibu dan segenap keluarga. Itu mungkin penyampaian yang boleh disampaikan kepada kita semua. Mari saudara-saudara saya jemput berdiri. Petunjuk hidup baru yang akan kita hidupi bersama-sama dalam perjalanan hidup kita, Filipi pasal 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pergi untuk menyatakan kebaikan pada semua orang, yakin bahwa Tuhan akan memperlengkapi hidup dan kehidupan kita dengan kasih-Nya. Pujian sering kutanya pada diriku. Tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Kala hariku makin senyap,
biar ku tentram, meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, syukurilah kehidupan yang Tuhan berikan dengan melakukan kebaikan bagi semua orang tanpa memandang muka. kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dan menjamah kita menjalani kehidupan kita saat ini, agar tetap kuat, sehat, dan menjadi saksi kebaikan Tuhan. Pujian Tuhan tolonglah. PKJ 282. Iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibirku, Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bantailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. silakan jemaat duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.